Hai minasan, konbanwa. Selamat malam. Jadi langsung saja seperti yang saya sampaikan kemarin ya minasan bahwa saya membahas soal secara asinkron ya. Jadi ini soal tentang zaman Edo dan Meiji. Kemudian akan saya berikan pembahasan sedikit ya, pembahasan soal dan pembahasan materi sedikit tambahan ya dari saya. Kemudian nanti akan saya share tentang soal dan pembahasannya ya, seperti itu. Oke, baik, Minasang langsung saja. Pertama saya akan sampaikan tentang ini ya, Minasang tentang sejarah samurai. Jadi kita kemarin sudah masuk zaman Edo dan zaman Meiji ya. Jadi saya dapatkan satu sumber ini pendek sih, hanya 4 halaman saja. Minasang mungkin nanti bisa baca sendiri ya untuk mereview. Dari The Japan Society tentang sejarah samurai ya, the history of samurai. Kita tahu ya bahwa sejarah Jepang itu yang zaman samurai ya, zaman feodal atau bakufu atau keshogunan ya, minasang ada 4 kali ya. Jadi yang pertama mulai di zaman Heian, kemudian zaman Kamakura ya, Muromachi, Azuchi Momoyama dan Edo ya. Terakhir Edo sebelum restorasi Meiji ya. Jadi Meiji sudah bukan bentuk ke feodalisme lagi atau shogunan. Kemudian coba saya bahas di zaman Edo. Di sini ya Minasang bisa kita baca ya di sini. Zaman Edo 1603 sampai 1868 ya, di mana di Jepang ini di zaman Edo dimulai dengan kedatangan bangsa Barat ya, sama seperti Indonesia di VOC juga ya, di Banten kedatangan VOC Cornelis de Houtman di Banten di masa-masa ini ya. Coba kita baca ya Minasang, jadi kita membaca bersama dan apa yang bisa disimpulkan ya. The Edo period was a relatively peaceful time in history of Japan. And the samurai formally become the ruling class within society with their status becoming hereditary ya. Jadi maksudnya apa namanya, zaman Edo ya, di sini samurai masih memegang peranan sangat penting di mana nantinya akan ada status sosial atau Mibung Seido yang disebut dengan Shino Kosho. Although they continued to wear two swords as symbols of their class identity, the samurai took on and fulfilled new roles and positions appropriate to a period of peace. So many samurai were bureaucrats, but some become teachers, scholars, artists, and even masters of tea ceremonies. At the same time, popular stories, plays, and art was inspired by ancient warriors and battles, and the samurai commissioned beautiful armors, helmets, and swords for display rather than practical use. It was during this period that the idealized samurai warrior who no longer exists in reality truly become an icon ya. Jadi di mana yang namanya samurai ini ternyata menjadi ikon ya, benar-benar ikon, ikon dari simbol atau lambang dari zaman Edo ya, di mana mereka itu tidak hanya sebagai prajurit ya, tetapi juga sampai menjadi pengajar ya atau guru, kemudian ilmuwan gitu, kemudian seniman, bahkan Master of the Ceremonies ya. Makanya eh, apa namanya, keseniannya yang kita lihat di kesenian zaman Edo, Chanoyu sangat berkembang ya. So by the end of the Edo period, the shogunate were starting to become unpopular amongst the people of Japan. Yeah, Japan was closed off from the rest of the world for many years, but towards the end of the Edo period, the shogunate were pressured into signing trade treaties with countries such as the US, Britain, Russia, and the Netherlands. This signaled to many across Japan the weakness of the military government in their inability to defend Japan from foreign threats after being pressured into signing these treaties ya. Jadi karena di zaman Edo sudah mulai apa namanya, berniaga dengan orang Barat ya. Jadi mereka mau tidak mau eh, masuk ke dalam pusaran perjanjian dengan orang Barat, yang pastinya perjanjian itu
sebenarnya tidak adil ya bagi orang Jepang ya, karena saat itu Jepang belum memasuki masa peradaban. Maksudnya peradaban itu adalah di mana Jepang menjadi negara modern lebih baik ya daripada negara yang sebelum modernisasi seperti itu maksudnya ya. Nah, di sini keshogunan ini sudah mulai turun popularitasnya, yang menandai bahwa zaman Edo ini eh, apa akan berakhir ya, dan sistem feodalisme atau keshogunan itu berakhir dengan ditandai dengan perang Boshin ya, minasang ya, Boshin War, di mana Boshin War itu dipimpin oleh aliansi-aliansi Sacho, itu aliansi samurai dari Satsuma dan Choshu, Yamaguchi dan Kagoshima ya minasang, melawan apa namanya keshogunan. Jadi mereka awalnya shogun dan kaisar ya. Mereka kan harusnya di bawah shogun, tetapi justru mereka membelot dari shogun. Mereka pro dengan kekaisaran ya, sehingga eh, terjadilah perang Boshin di mana keshogunan melawan kekaisaran ya. Yang menang adalah kekaisaran. Dan akhirnya kekaisaran ini menjadi pemenang, dan akhirnya berakhirlah sistem feodalisme yang selama ini anut oleh Jepang selama ratusan tahun ya. Kemudian di zaman Meiji ya, the end of the samurai class, the weakening Edo shogunate was overthrown by two powerful clans. Yang tadi saya bilang ya, Satsuma and Choshu, who placed the Emperor Meiji in power and claimed that authority was to be restored to the imperial court. The new imperial government moved the capital city from Kyoto to Edo, which they renamed Tokyo. Japan underwent a rapid process of modernization in the late 19th century, introducing new technologies and forms of politics and organization from the West. There was no longer any need or purpose for samurai in this modern society, and samurai were abolished in 1870s. Ya, jadi tadi ya, jadi sudah dari awal memang berdirinya Meiji ini sudah melemahnya bakufu atau keshogunan, ya, melemah sehingga fungsi dari samurai juga ikut hilang ya, seperti itu. Itu tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Sacho ini adalah dua klan samurai yang paling penting saat itu karena berani melakukan perlawanan terhadap keshogunan ya, karena memang dianggap meskipun di bawah shogun tapi samurai ini banyak merasa timpang ya, jadi terjadi ketimpangan besar, dan akhirnya justru kekaisaran yang menang. Akhirnya Jepang kembali kembali ke sistem kekaisaran seperti itu ya. Dan kemudian di sini tadi disampaikan bahwa rapid process of modernization in the late 19th century ya. Jadi di akhir abad 19 itu Jepang sudah mengalami modernisasi besar-besaran ya, sangat cepat dan besar-besaran, di mana itu eh, mencakup teknologi, kemudian pemikiran politik ya, bentuk-bentuk politiknya, dan itu semua itu diimpor dari Barat. Jadi pemikiran-pemikiran Barat mulai masuk. Maksudnya masuk dan diimplementasikan ya, tidak hanya masuk saja, tetapi memang sengaja dicontoh oleh Jepang. Sehingga samurai dihapuskan di tahun 1870. Nah, ini adalah yang paling penting, Minasang, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada suatu miskonsepsi terhadap Bushido ya. Jadi sering sekali dari Minasang itu mungkin banyak yang merasa bahwa Bushido ini adalah suatu apa ya, suatu pemikiran asli Jepang ya, bahwa Jepang maju itu karena Bushido. Itu sebenarnya bohong ya. Bahwa Bushido ini adalah ternyata sebuah buatan ya, buatan dari Nitobe Inazo. Coba kita baca ya. As samurai are such an iconic group of people due to their distinctive appearance and significance throughout Japanese history. There have been many depictions of samurai in popular culture, such as in film, TV, and manga, and not only in Japan but across the world. However, these depictions are often not factual and tend to present a version of samurai that is historically inaccurate. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi banyak sekali penggambaran tentang samurai di pop culture ya, yang minasang tahu di TV, manga, anime, di film. Dan ini tidak hanya di Jepang, bahkan di seluruh dunia. Padahal sebenarnya ini historically inaccurate. Jadi secara historical, secara sejarah yang nyata ini tidak tepat ya. Perhaps one reason for the misinterpretation of
misrepresentation of samurai in popular media is due to the concept of Bushido. This was supposedly a code of honor that samurai warriors developed and lived by to ensure they always acted and fought honorably. This idea of Bushido has spread across the world, and many people believe that samurai genuinely did act according to this code of honor, that they would willingly risk their lives in combat to be able to die honorably on the battlefield and would always be unconditionally loyal to the lords that they serve. Ya, jadi memang terkesan yang namanya samurai itu seakan harus punya suatu kode etik yang membuat mereka itu terhormat ya seperti itu. Jadi apa namanya ada suatu miskonsepsi seperti itu. Nah, sebenarnya however, the very concept of Bushido has been debunked by historians who note that it was for the most part fabricated in 1890s in order to foster patriotism and create a new national identity for the Japanese people. Ya, jadi ini maksudnya yang ingin disampaikan adalah bahwa Bushido adalah konsep buatan ya minasang oleh namanya Nitobe Inazo. Nitobe Inazo adalah seorang mantan samurai. Dia itu eh kalau nggak salah aslinya Hokkaido ya. Dia sekolah sampai Amerika ya, menikah juga dengan orang Barat. Dia adalah salah satu Christian samurai atau samurai yang terpengaruh eh, bangsa Barat saat itu ya, terpengaruh oleh apa namanya pendidikan Barat. Jadi dia sangat menjunjung tinggi westernisasi. Nah, buat apa dia ini menciptakan Bushido supaya bangsa Jepang ini punya suatu pegangan ya, punya suatu kode etik. Seperti misalnya kalau di Eropa mungkin ada namanya chivalry ya. Chivalry itu seperti kode etik ksatria. Ya, masa Jepang nggak punya? Jadi untuk apa? Supaya dianggap sejajar dengan bangsa Barat. Ya, oleh karena itu dia menciptakan suatu pemikiran yang disebut dengan Bushido. Pemikiran itu dirangkum dalam sebuah buku dan itu buku itu sangat sangat laris dalam arti bukunya dipakai oleh orang-orang besar saat itu sebagai seperti apa ya dengan adanya buku ini maka Jepang itu bisa menekan Jepang dari maksudnya bukan menekan menguntungkan Jepang dari sisi misalnya perjanjian-perjanjian dengan bangsa Barat ketika perang. Ya, jadi ini loh kita bisa lihat nih Jepang juga punya kode etik padahal itu hanya buatan dari Nitobe Inazo ya. Jadi mungkin beberapa ada yang mirip dengan samurai gitu ya maksudnya. Tapi tidak semuanya itu adalah secara nyata dilakukan oleh samurai ya. Nilai-nilai yang disampaikan oleh Bushido ya. So the most famous book on the subject is Bushido, Soul of Japan, written in English in 1899 by a man named Inazo Nitobe. Bushido and Nitobe's book become very popular around the world after Japan defeated Russia in the Russo-Japanese War in 1905. Yeah. 1905, and people looking for reason for Japan's military strength believed to find them in samurai. Although Nitobe's book is still widely sold today, historians are very critical of it and do not see it as a historically reliable nor accurate source to refer to. Perhaps some of this point or the point outlined in Itobe's book are partially true in terms of how samurai may have acted, but they never lived by a strict code as such. Ya, jadi itu tadi bahwa eh Bushido karangan Itobe Inazo ini sangat apa ya namanya sangat kontroversial, sangat didebat oleh para sejarawan di Jepang ya. Bahwa itu tuh tidak benar, tidak sepenuhnya, bukan tidak sepenuhnya benar lagi, bahkan banyak yang ngarang ya, banyak yang ternyata itu adalah karangan Itobe Inazo saja ya. Mungkin satu kata tetapi dipoles kemudian dikembangkan ya, sehingga terkesan punya samurai punya banyak sekali kode etik ya, seperti itu. Jadi intinya tidak bisa dijadikan sumber sejarah ya, yang apa namanya yang sangat yang terpercaya seperti itu. Itu hanya karangannya Nitobe Inazo, tetapi memang sangat apa ya populer ya saat itu. Ya, sampai sekarang pun mungkin banyak yang
merasa itu adalah kode etik samurai yang sebenarnya. Itu saja untuk kita pelajari ya untuk materi ini. Tapi saat ini setelah ini saya akan apa namanya bahas soal yang saya berikan. Mungkin Minasang sudah baca banyak materinya, jadi kita review saja dengan soal-soal pendek ya. Jadi di zaman Edo ada 20 soal, zaman Meiji 20 soal ya. Langsung saja kita review ya. Pertama, hai, hai, Ichiban desu ne. Kedatangan Commodore Matthew Perry ke Jepang pada tahun 1853 disebut peristiwa. Minasang tahu semua? Kedatangan Kurofune desu ne, atau Black Ship ya. Jadi kapal Amerika yang datang saat itu warnanya hitam ya, jadi dianggap eh, lambang gitu ya, lambang kedatangan Commodore Perry ke Jepang, di mana ini terkait dengan Kaikoku atau pembukaan negara ya. Hai, ini Bang, sistem sosial Korewa Shino Kosho desu ne. Hai, menempatkan kelompok tertinggi adalah kelompok mana Minasang? Jadi ini adalah urut ya, Shino Kosho seperti itu ya. Jadi si-nya bushi, no-nya nomin, ko-nya kosakunin, dan show-nya adalah shonin. Jadi sudah jelas si adalah bushi atau samurai atau shogun ya. Hai, Dewa Sambang. Sistem pemerintahan Edo dikenal dengan istilah Korewanan desu ka? Bakuhang Taisei ya, minasang. Bakuhang Taisei yang merupakan kerjasama antara, nah, jadi kan waktu itu sistem pemerintahannya adalah masih feodal ya, yaitu Bakuhang Taisei. Kira-kira siapa? Bakuhang adalah Bakufu dan Han. Artinya apa Bakufu dan Han ya? Bakufu, Han-nya yang Han ini ya, domain desu ne. Bakuhang ya. Bakufu berarti dipimpin oleh Shogun. Han dipimpin oleh Daimyo. Ya berarti jawabannya adalah Shogun dan Daimyo. Ya. Baik. Kemudian Yombang desu ne. Yombang. Kore wa nanto yomimasu ka, minasan? Ranggaku ya. Ranggaku adalah ilmu pengetahuan yang diambil dari bangsa Belanda ya, karena rang adalah singkatan dari oranda itu ya. Rang. Ora. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin adalah helan ya. Dewa, Gobang, desu ne. Tujuan kebijakan Korea desu ka? Saking kota ya, minasang saking kota ingat ya. Justru malah kalau menurut saya kalau dalam kanji itu malah jadi bisa ketebak ya. Tapi kalau nggak pakai kanji malah bingung ya. Saking kotai, kotai kan bergantian ya. Masih ingat minasang salah satu kebijakan di zaman Edo bahwa samurai bergantian datang ke Tokyo, sementara eh, bersama eh, keluarganya ya, anak dan istrinya. Eh, Tujuannya apa ya supaya shogun itu bisa mengontrol daimyo ya. Daimyo itu kan penguasaan ya minasang ya. Jadi sementara daimyo itu kan berarti kan artinya semacam gubernur ya saat itu ya. Gubernur dari berbagai han atau provinsi ya atau daerah. Mereka datang ke Tokyo ya. Jadi sistemnya adalah mereka yang datang ke Tokyo ya. Jadi dinasnya jauh. Misalnya jauh dari Hokkaido ya Hokkaido datang ke Tokyo, Okinawa pun datang ke Tokyo bersama anak dan istrinya. Jadi sementara nanti dalam 1 tahun ya, sementara daimyo-nya nanti bertugas keliling Han, nanti anak dan istrinya tetap di Tokyo ya sebagai sandera politik saat. Oke, nomor 6 kita lihat. Korewa kase bunka desu ne. Kase bunka berkembang terutama di kalangan kase bunka ya, budaya-budaya seperti itu ya, ukiyo-e, atau budaya-budaya saat itu ya, yang sangat populer yaitu antara pedagang dan rakyat kota Edo dan Osaka ya. Hai, Nana Bang, kebijakan Korewa Sakoku ya. Sakoku menutup hubungan Jepang dari negara apa saja? Negara asing, kecuali Disney Minasang lihat di sini ya. Jadi bagian
Kecuali kan nggak boleh tuh ya kalau sakoku katanya membuka membuka apa namanya istilahnya membuka perdagangan yaitu kecuali dengan siapa? Kecuali dengan Disney, Belanda dan Cina ya, Belanda dan Tiongkok. Di Dejima ya, di Nagasaki. Oke, nomor 8 kita lihat Perang Sekigahara, Disney Sekigahara no Tatakai ya, 1621 Oktober 1600 ya. Hanya 1 hari katanya ya, tapi sangat menentukan. Menghasilkan kekuasaan bagi siapa Minasang? Ya, pendiri Tokugawa Bakufu, yaitu Tokugawa Ieyasu. Harusnya penerusnya kan Hideyoshi ya, Toyotomi Hideyoshi. Kalau Toyotomi Hideyoshi ini bapaknya, anaknya adalah Hideyori. Tapi dipimpin oleh Mitsuda Ishinari Mitsuda. Mitsuda Ishinari. Tetapi kalah. Yang menang adalah Tokugawa Ieyasu sehingga eh, menjadi Edo Bakufu atau Tokugawa Bakufu. Pendiri Keshogunan Edo adalah ya Tokugawa Ieyasu sebagai shogun pertama ya. Jadi lanjutan dari Perang Sekigahara. Peraturan untuk mengontrol perilaku daimyo dan samurai di zaman ini, Minasang. Nah, mengontrol perilaku. Kalau tadi kan mengontrol daimyo, tapi maksudnya daimyonya ke Tokyo, Disney. Nah, ini di sini adalah buke, Disney. Buke Shohato, ya, buke Shohato. Buke itu sama dengan bushi, ya. Bushi itu ya daimyo, samurai. Kan shogun. Nah, bawahannya daimyo dan samurai. Ada dua kan, Kuge Shohato dan Buke Shohato. Di mana Buke Shohato itu adalah eh, buke ini untuk daimyo dan samurai. Sementara kalau Kuge itu istana ya. Istana adalah kaisar dan keluarga kaisar. Kaisar dan pegawai istana. Kalau Kemu Shinsei sudah tidak ada lagi ya Minasang. Jadi jangan bingung Kemu Shinsei zaman kapan? Zaman Kamakura. Hai, Muromachi ya. Jadi Saking Kotai sudah tadi, tapi bukan itu maksudnya ya. Kalau Saking Kotai kan bergiliran ya, maksudnya daimyo supaya bisa dikontrol. Tapi kalau untuk perilakunya adalah salah satunya misalnya pernikahannya juga dijodohkan gitu ya, pernikahannya diatur. Itu salah satu isi buku Syuhata. Oke, nomor 11 tadi sudah ya. Kokubune adalah kapal milik Amerika Serikat, kapalnya Commodore Perry. Nomor 12 pelabuhan perdagangan khusus untuk Belanda di pulau kecil bernama sudah jelas ya, Dejima. Ada di mana Dejima? Ada di Nagasaki. Nomor 13 ukiyo-e adalah, so desu ukiyo-e minasang tahu ya, woodblock printing atau woodblock, berarti blok kayu ya, dengan printing itu ya. Jadi seni lukis kayu tentang kehidupan kota. Kemudian kokugaku adalah kajian tentang apa minasang kokugaku? Namanya saja koku ya, kuni desu kokugaku berarti kajian tentang budaya Jepang murni tanpa Barat atau Cina. Ya karena memang Jepang sedang membangun identitas negaranya sendiri ya. Jadi tanpa Cina, tanpa Barat ini loh yang asli Jepang, asli Disney. Ya meskipun sebenarnya pada praktiknya Jepang juga mencontoh dari Cina, Jepang mencontoh dari apa namanya negara asing, negara Barat ya. Jadi tidak dibilang murni sebenarnya, cuma maksudnya dia membuat ya, membuat-buat ya, membuat-buat supaya terlihat murni punya Jepang. Kemudian Ranggaku, tadi sudah ya, Ranggaku adalah ilmu dari Belanda. Apanya yang diambil? Biasanya yang paling penting ya, seperti A, B, C, D ya semuanya penting sebenarnya. Cuma memang yang paling urgent adalah teknik militer dan anatomi kedokteran dari Belanda. Di sini.
Tokoh pelopor riset anatomi berjudul Kaitai Shinsho. Kaitai itu anatomi, Shinsho itu buku baru ya. Kaitai Shinsho. Kaitai. Kore desu ne. Shinsho. Sho. Sorry. Kaitai Shinsho ya. Shinsho kan buku baru. Kaitai itu artinya anatomi ya. Anatomi tubuh ya maksudnya. Anatomi-anatomi tubuh dalam konteks kedokteran itu adalah pelopornya adalah Sugita Gempaku ya sudah pernah dibahas. Gempaku Sugita terus siapa lagi ada 3 orang saya lupa. Kemudian kalau Kokugaku tadi Motori Norinaga nih jadi banyak temennya ya. Oke nomor 17 Korewa nan desu ka? Nanto yomimasu ka? Shimabara no Rang. Rang itu seperti pertempuran ya. Jadi Shimabara no Rang adalah pemberontakan besar yang dipimpin oleh siapa? Para petani Kristen ya. Kenapa para petani Kristen ini? Karena merasa mereka diintimidasi oleh Tokugawa Bakufu ya. Karena memang Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Bakufu itu memerangi Kristen ya, karena menganggap Kristen adalah perwakilan asing ya, sehingga orang yang beragama Kristen saat itu termasuk orang Jepang banyak yang ditindas secara brutal ya. Jadi pertempurannya disebut Shimabara no Rang. Di mana Shimabara ada di Nagasaki juga. Nomor 18, kelompok masyarakat terendah pada zaman Edo ya, dikenal sebagai Hinin dan Eta. Masih ingat minasang, Hinin dan Eta adalah orang-orang buangan ya. Meskipun tidak masuk Shinokosho, makanya Shinokosho ya, tetapi ada yang tidak masuk karena saking dianggap seperti bukan manusia ya, seperti itu. Nomor 19, sekolah dasar rakyat pada zaman Edo disebut Terakoya di sini. Terakoya. Nomor 20, pengembalian kekuasaan dari shogun kepada kaisar disebut apa minasang? Itu Taisei Hoka ya. Saking kotai sudah tadi daimyo ke Jepang, Bushin Noran, perang Bushin, Bushin War, Sacho bukan itu ya. Istilah mungkin pemicunya itu tapi istilahnya bukan itu ya. Dajokan juga bukan dan Taisei Hokang ya. Hai, coba mungkin saya kasih lihat sedikit tentang Kaitai Shinsho ya. Oh, bisa dicari sendiri ya Kaitai Shinsho. Langsung aja ke zaman Meiji ya Minasang ya. Jadi tadi sudah zaman Edo, sekarang lanjut di zaman Meiji. Ya. Hai, Ichibang, shogun terakhir yang memimpin sebelum jatuhnya keshogunan Tokugawa adalah siapa? Namanya Tokugawa Yoshinobu ya. Diingat-ingat Minasang ya. Jadi yang pertama Ieyasu. Ada kalau nggak salah ada 15 ya. 15 ya kalau nggak salah ya coba dilihat lagi. Terus ini shogun terakhir ya. Kemudian semboyan dari ini Minasang. Ini bacanya adalah Sonno Joi ya. Kalau Minasang tahu kanjinya bisa dipahami ya. Songno Songke. Oh itu kan raja ya, menghormati raja dan mengusir orang asing. Ya ini ya. Jadi mengusir bangsa barat dan mendukung Kaisar Sonno Joi di sini. Kemudian nomor 3, aliansi rahasia antara Satsuma dan Choshu. Sudah apa Minasang? Sacho Domi di sini aliansi Sacho. Ya, Satsuma dan Choshu. Satsuma dari Kagoshima, Choshu dari Yamaguchi. Kemudian nomor 4, perang saudara yang menandai runtuhnya Bakufu disebut Imjin War, Bushin War, Genpei, dan Sengoku. Yang Bushin ya. Jadi minasang jangan jauh-jauh. Genpei War, zaman kapan itu Genpei War ya? Sengoku juga zaman beda lagi ya sebelumnya. Hai, ini nomor 5 mungkin dilewati saja ya. Proses pembagian kekuasaan kepada kaisar disebut ya hanya Meiji Restoration ya. Buke Shohato jelas bukan. Tadi tentang apa namanya Buke Shohato tentang peraturan perilaku daimyo.
Great East Asia Co-Prosperity Zone gitu ya. Seperti apa itu namanya? Daitoa Kyoekeng, istilahnya. Jadi yang C. Yang nomor 6 kita lihat setelah Jepang membuka diri desanya Kaikoku. Pelabuhan pertama dibuka untuk perdagangan luar negeri. Kaikoku minasang. Yang dibuka adalah apa minasang? Masih ingat eh perat, apa namanya peraturannya atau perjanjiannya adalah yang Nichibetsu Shinjoyaku itu ya. Yaitu ada 5 pelabuhan ya. Salah satunya adalah Hakodate dan Shimoda. Di sini yang B. Kemudian nomor 7 minasang kita lihat. Pembentukan prefektur menggantikan domain daimyo disebut apa kemarin? Yang Taiseihokan, Haihang Cikeng, saking kota Taika Reform yang Haihang Cikeng. Hapus hang letakkan keng ya. Masih ingat ya minasang ya. Bukan chicken ya, Cikeng. Karena Han adalah bentuk lama dari prefektur ya. Jadi kalau zaman dulu Hang itu bisa tiga, mungkin dua tiga prefektur, sama seperti Jawa ya. Misalnya Jawa Tengah, Timur, Barat dulu mungkin jadi satu, jadi Pulau Jawa. Tapi setelah menjadi provinsi, jadinya dibagi tiga. Ya. Oke, nomor 8 bacanya adalah Shiming Byodo. Dari kanjinya sudah kelihatan ya. Shiming Byodo adalah kesetaraan Shiming, 4 rakyat ya, Shimin. Yaitu persamaan status samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Karena sudah dihapus ya, Shimin, apa namanya? Apa itu tadi namanya? Shinokosho dihapus di zaman Meiji. 9, Meiji mendorong modernisasi dengan slogannya apa ya? Salah satunya modernisasi adalah dengan negaranya makmur, tentaranya kuat. Nah, yang mana? Fukoku Kyohei ya, Fukoku Kyohei. Sebenarnya kalau ditulis dengan kanji malah bisa dipahami ya. Fukoku negaranya kaya, Funya itu Tomimas ya, makmur. Kyo kuat, He tentara ya. B. 10. Kebijakan wajib militer nasional dikenal dengan, nah ini ber, apa namanya berkaitan dengan Fukoku Kyohei. Kebijakan wajib militer nasional dikenal dengan yang Chohere. Di sini re itu seperti perintah ya. Jadi perintah untuk apa? Untuk Chohe ya wajib militer. Di sini he itu heishi itu tentara ya. Sama seperti Kyohe. 11. Reformasi pajak atas tanah yang besar pada periode Meiji. Masih ingat apa minasang? Chisokaise, Kaishinze, Rishuze, atau Dohose? Reformasi pajak. Jadi tanah itu, pajak tanah itu dulu harus dibayar dengan hasil tani atau hasil bumi. Tetapi sejak zaman Meiji dihapuskan menjadi dibayar dengan uang kontan, uang cash, disebut dengan Chiso Kaise. Ya, dari Kaise saja sudah kelihatan Kaise itu reformasi ya. Chiso Kaise, 12 kita baca 12. Wah, gerakan modernisasi budaya dan ilmu barat saat Meiji ya. Dikenal sebagai apa, Minasan? Gerakan modernisasi budaya dan ilmu barat. Modernisasi adalah yang B. Bume Kaika ya. Bume Kaika, Enlightenment, Civilization and Enlightenment ya. Peradaban dan pembukaan gitu ya maksudnya. Pembukaan peradaban. Peradaban adalah bume, kaika adalah membuka ya. Buka peradabannya, buka. Jadi meniru bangsa barat. Modernisasi di sini artinya adalah westernisasi maksud ya. Sudah saya sampaikan ya bahwa modernisasi Jepang adalah dengan belajar dari bangsa barat ya. Eh, sehingga ketertinggalan itu bisa di apa namanya dikejar gitu ya.
sehingga dihadapkan setara dengan bangsa Barat. Jadi tidak heran kalau Jepang saat ini sudah bisa setara dengan bangsa Barat atau bahkan melampaui, mengungguli bangsa Barat ya karena memang mereka sudah eh, proyek-proyek Bumeka-nya sudah dari zaman sebelum perang ya. Nomor 13 kita lihat, konflik berskala besar melibatkan samurai yang menolak modernisasi adalah Satsuma Rebellion ya atau Senan War, Senan Senso yang dipimpin oleh Saigo Takamori. Kalau minasang tahu ya, Saigo Takamori adalah mantan samurai dari Satsuma dari Kagoshima. Ya, jadi dia sebenarnya menolak modernisasi. Kita lihat nomor 14, gerakan politik yang menuntut konstitusi dan hak rakyat. Nah, yang mana minasang nih? Konstitusi dan hak rakyat ya adalah apalagi gerakan sudah jelas ya, gerakan adalah Undo ya. Jiu Mingkeng Undo ya. Jiu itu bebas, Mingkeng itu swasta atau masyarakat ya. Jiu Mingkeng hak masyarakat Undo ya. Gerakan hak-hak masyarakat secara bebas. Karena memang sudah berani apa ya namanya mereka bersuara ya karena sudah banyak belajar dari barat. Oke, nomor 15. Perang Jepang-Tiongkok 1894 sampai 95. Yang pertama ya. Atau Sino-Japanese War ya. Sino-Japanese War yang mana Minasang? Mungkin banyak yang memilih Nichu ya, sayang sekali. Nishin. Shin ini adalah huruf kanji dari Qing ya. Karena saat itu dinastinya Cina adalah dinasti Qing, dinasti terakhir sebelum negara Cina modern berdiri di tahun 12 ya, 1912. Jadi Sei ini bacanya Nishin ya. Shinnya itu Qing ya. Ni-nya Jepang, Sei-nya itu, Shin-nya itu maksudnya Qing ya, dinasti Qing yang saat itu. Jadi itu kalau di Mandarin bacanya Qing. Kalau Jepang jadi Shin. Nomor 16, perjanjian yang mengakhiri perang Jepang-Tiongkok. Ya, perjanjian apa? Di situ ada perjanjian namanya 1895 ya, Seng Hapyaku Kyujugo. Wah, Treaty of Shimonoseki atau Shimonoseki Joyaku ya. Salah satunya seperti penjajahan pendudukan Jepang atas Taiwan ya Minasang itu mulai dari Treaty of Shimonoseki di mana Taiwan dijadikan model koloni Jepang pertama. Nomor 17 Perang Jepang melawan Rusia. Nah, ini kalau tadi Nishin Senso, kalau melawan Rusia disebut Nichiro Senso. Di sini Ro di sini adalah Rusia ya. Bahasa Mandarin untuk negara Rusia. Nichiro Senso. Di sini siapa yang menang, Minasang? Menang adalah Rusia. Di sini maaf. Jepang, sorry sorry Jepang yang menang. Cuma Jepang tidak mendapatkan apa-apa dari tidak mendapatkan pampasan perang. Apa ini dianggap sebagai apa ya sebuah kemajuan yang sangat besar ya. Sebuah Jepang yang baru menjadi negara modern sudah bisa berani melawan bangsa Barat ya dan menang. Meskipun tidak mendapat pampasan perang. Jadi tidak mendapat keuntungan yang besar. 18 Jepang menguasai Korea sepenuhnya tahun 1910 ya dengan adanya aneksasi ya. Aneksasi itu ya pencaplokan ya. Seperti ya penjajahan pencaplokan di sini aneksasi Korea. Kemudian 19 nama Kaisar Meiji sebelum naik tahta adalah nah ini saya harus hafal ya nama-nama kaisar yaitu Kaisar Mutsuhito di sini. Hai. Saya hampir menjawab Hirohito. Kalau Hirohito adalah Showa ya, kaisar terlama. Akihito putranya ya, Yoshihito itu Taisho. Terakhir 20 akhir zaman Meiji ditandai oleh apa Minasang? Kekalahan Jepang, Meiji Constitution, wafatnya Kaisar Meiji atau muncul sistem Bakufu. Nah, biasanya kalau pergantian zaman adalah ditandai dengan wafatnya Kaisar Meiji. Wafatnya Kaisar ya.
gantian tahun juga. Atau misalnya kaisarnya sudah sangat sepuh seperti yang sekarang, digantikan anaknya ya. Kekalahan Jepang belum sampai. Jepang kan kalah 1945, Meiji kan sampai 12 aja 1912. Konstitusi Meiji juga sudah lama sekali, jauh dari eh, ini ya. Sistem Bakufu juga cerita zaman kapan itu. Sudah lewat ya. Itu saja Minasang, baik sampai di sini dulu. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya ya. Saya akan adakan open discussion ya kalau memang mau. Itu saja Minasang, terima kasih. Sampai di sini dulu. では皆さん、今日はここまで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。